Allah. Di antaranya Rasul mengatakan man ahya lailal khamis ahya Allah qalbu yawma yamutul qalb. Siapa yang menghidupkan 5 malam maka Allah akan hidupkan hati di saat matinya kebanyakan hati manusia. 5 malam tersebut ulama mengatakan Lailatul Ashura malam 10 daripada bulan Muharram, wa Lailatul Arafah Lailatul Arafah malam Arafah tanggal 9, wa Lailatul Aidain malam 2 hari lebaran Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Lailatul Nisf min Sya'ban. Ini kami sebutkan secara acak isinya demikian ini. Dalam hadis lain Rasul mengatakan juga man ahya lailal khamis wajabat lahul jannah. Nah itu yang kita harus hidup hebat. Kemudian di hari Kamis yang akan datang ini jatuhnya 9 Dzulhijjah hari Arafah, disunahkan kita memperbanyak lebih dari sebelumnya daripada tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Banyak-banyak berzikir, mentakbirkan Allah, mengagungkan Allah. Mulai dari pagi, siang sampai sore, terutama di sore hari yang mana kita bertasyabbuh meniru orang-orang yang ada di padang Arafah. Di padang Arafah mereka berkumpul pada asar, mereka sudah berzikir terus sampai masuk waktu maghrib. Disunahkan di hari tersebut kita membaca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan lagi banyak zikir yang disusun oleh para ulama, isinya adalah zikrullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian insyaallah mudah-mudahan kita dimampukan Allah di hari Arafah kita berpuasa hari Arafah. Perbanyak ibadah, perbanyak kebaikan dan jauhkan kita dari kelalaian. Nah, lalu masuklah nanti malam lebaran. Malam lebaran disunahkan kita menghidupkan juga banyak hadis-hadis Nabi menyebutkan tentang khamsa layalin 5 malam tentang kebaikan. Macam-macam yang disebutkan Rasulullah. Dari 5 itu yang 2 sering berganti. Macam tadi ada hari Ashura, ada hari Arafah. Dalam hadis lain tidak menyebutkan 2 ini. Contoh macam hadis khamsul layalin la turaddu fihi doa. Ada 5 malam dah tertolak doa kata Rasulullah. 5 malam tersebut 3 ini disebut oleh Nabi tapi 2 berganti. Apa itu yang 3 selalu ada di hadis di setiap hadis-hadis Rasulullah tentang khamsul layalin 5 malam, yaitu Lailatul Nisf min Sya'ban, Lailatul Aidain, malam Idul Adha, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Hampir semua hadis menyebutkan 3 ikut ini. Malam nisfu Sya'ban, malam lebaran Idul Fitri, malam Idul Adha. Adapun 2 ini berganti-ganti sebutannya. Dalam hadis mengenai mustajab doa, Rasul tidak menyebutkan malam Arafah dan menyebutkan malam Ashura, tapi Nabi menyebutkan malam awal bulan Rajab dan malam Jumat. Nah, ketemu kita malam Jumat, malam mustajab doa. Wabillah fadl min Allah, alhamdulillah malam Jumat ini jatuhnya juga malam Idul Adha. Jadi 2 kemuliaan. Sebab mustajabnya doa kita dapatkan Lailatul Jumat wa Lailatul Idul Adha. Maka jangan sampai kita lalai, terutama kepada ummahat, akhwat ya, ibu kita yang mungkin malam lebaran biasa sibuk repot ngurusi nak lebaran. Kita juga kadang seperti itu, walaupun kesibukan tak sepadan kesibukan saat Idul Fitri. Nah, disunahkan hidupkan malam itu dengan ibadah, dengan zikir, dengan tilawat Al-Quran. Kalau mampu khatam Quran, baca wutib silakan, baca maulid boleh, baca zikir apapun boleh. Dan di antara ibadah yang banyak kata oleh salaf, mereka melakukan solat tasbih, solat sunnah tasbih, lalu khatam Al-Quran. Jadi mereka bercina malam itu untuk menghatamkan Al-Quran, membaca zikir, membaca istighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk yang sangat harus kita jaga pada malam-malam ini, jangan sampai tidak sholat subuh dan isya berjamaah. Pastikan, usahakan kalau kita sholat isya dan subuh berjamaah. Ini adalah kadar paling tipis, paling kecilnya seorang dikategorikan menghidupkan malam Idul Adha atau malam-malam yang berserah tadi, yaitu dengan menghidupkan, menjalankan salat isya dan salat subuh berjamaah. Ini paling minim, tentu bukan pilihan yang paling minim. Kita hidupkan dengan memperbanyak ibadah. Kalau para salafus salihun, termasuk di kalangan para sahabat, mereka ada yang tidak setiduran dari maghrib sampai ketemu subuh sampai salat ini. Namun cukuplah indah dan cukup dikategorikan sesuatu yang hebat kalau kita bisa mengambil bagian yaitu mudhamul lail. Apa makna mudhamul lail? Makna mudhamul lail adalah lebih dari separuh malam.
Kalau malam itu kita hitung 12 jam, misal berarti katakanlah jam 00 itu adalah separuh malam, kita lebihkan dari 6 jam ibadah kita. Meleknya kita itu dari maghrib sampai ketemu subuh, itu kita mulai berzikir ibadah lebih dari 6 jam. Itu tingkatan yang cukup afdol setelah mampu kalau orang menghidupkan sepanjang malam. Dan mungkin kita tidak mampu menghidupkan sepanjang malam, maka mau mulai diusahakan. Kalau kita main hitungan bisa dari jam 6 dari maghrib, 7, 8, 9, 10 istirahat atau telat, bangun lagi jam 2 malam, jam 3, jam 4 sampai dah masuk subuh, maka lebih dari 6 jam itu kita dapatkan. Atau kalau nak bangun jam 2 nak kuawal, bertahan sampai jam 11, dari maghrib sampai jam 11 diisi dengan ibadah, dengan taat, dengan melakukan hal-hal yang baik, termasuk yang paling afdal pada malam hari Lebaran adalah takbiran.